Agus, kamu manusia apa binatang? Baru jawabannya manusia. Iya, gitu kalau Gimana pertanyaannya sih? gitu. Nama Agus siapa? Saya manusia. Lagian gini loh, Gus. Apa bukti kamu manusia? Itu pertanyaannya, Gus. Oh iya, Iya, betul. Buktinya Berpikir aja dibantu alat apa kompresor. Ngomong. Bisa ngomong. Tunggu. Iya kan? Yesus Kalau bisa nggak dengar ngomong. suara saya manusia bukan? Manusia Ya, ngomong. Yesus juga bisa ngomong. Apa bedanya kamu sama Iya Yesus? kan? Iya. Makanya pengenalan itu Yesus. Makanya disebut Tuhan. Dah, dari Bagi mana? umat Oh, berarti Kristen. kamu Tuhan. Terus Allahmu siapa? Gitu loh. Ya, Agus, Biar namamu kamu siapa, sadar Agus? Dulu, biar kamu sadar gitu loh. Agus, nama Agus siapa? Iya manusia. Oh, nama Agus itu manusia. Manusia. Allah. Manusia. Iya. Terus? Manusia. Ya. Iya. Lu punya rekening nggak? Rekening apa bank kayak? Punya. Apa nama Agus di situ? Nama Agus. Iya, nama siapa? Di Kok rekening balik itu nanya namanya- lagi? namanya Nama Agus siapa? Jelas. Tadi katanya nama Rekeningnya Agus BCA, manusia. Pilih yang BCA atau apa Gini, gitu. tadi nama Agus katanya Kan manusia. jelas kamu ini. Nama Agus Kamu manusia kan? Kalau kamu saya nanya, kamu buat apa? SIM. Orang tanya namamu biar jelas. Manusia. Manusia. Tanggung jawab namamu. Ya, saya tanya tadi kau jawab bilang manusia. Nama Agus siapa? Iya kan manusia kan ngomong. Agus, nama Agus siapa? Ah, ini begonya nama tanya. Ya, kau yang bego duluan, saya mah ikutin. Pengenalan akan Ketika Tuhan Anda itu bertanya harus Allah jelas. itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Saya Kami nggak tahu jawab Allah Allah itu. itu Saya nggak tahu pencipta. Allah Ya sama. Gus, nama Agus siapa? Pencipta. Oh, pencipta. Itu dicipta. Pencipta itu kamu kenal apa enggak? Kamu kenal Allah itu enggak? Kenal. Dia pencipta. Iya, Dia kenal pencipta. siapa? Iya, kami kenal dia sebagai pencipta. Kau kenal Cristiano Ronaldo? Kau kenal Cristiano Ronaldo? Kenal nggak? Namanya Cristiano pencipta Ronaldo. nggak? Nggak bisa. Enggak, saya tanya kau kenal Cristiano Ronaldo? Karena dia manusia. Iya. Dia siapa? Dia Iya, siapa? saya kenal. Iya, Dia manusia siapa? itu. Dia siapa? Iya. Dia siapa? Dia itu manusia. Terus Ya sudah. ya sudah, iya. Jawab Iya, itu tanya susah Allah. banget. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Udah kelar. Iya. Nah, Kenapa bilang tiada Tuhan selain Allah? Kenapa kamu Salah. ambil Tuhan? Sesembahan. Kenapa kamu ambil Tuhan? Kenapa la ambil Tuhan? ma'buda bil haqq illallah. Jadi makna asyhadu an la ilaha illallah artinya la ma'buda bil haqq illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali hanya kepada Allah. Tuh, kenapa Siapakah bilang tiada yang- Tuhan selain Allah? siapakah Kenapa yang- ambil Tuhan? Kenapa ambil nama Tuhan? Kenapa? Kau pakai nama Allah aja kami keberatan, kau tetap pakai kok. Bukan. Kenapa Gini, ambil Tuhan itu bukan milik Kristen. tiada Tuhan selain Kata Allah? Tuhan bukan milik Tuhan Kristen. itu Tuhan itu Ini yang ini. Maha Esa. Ini memang orang gila ini. Iya, apa namanya? Kata Bang Andi. Ngerti nggak kenapa Salam. ambil Gini. Tuhan? Apa Gitu. bekas-bekas penjajah masih Supaya ada sama oten-oten ini. Orang Perampok. gila ini. Kenapa negara Iya. kenapa nggak ambil Tuhan? negara Tuhan diprotes. Allah yang Terus Negara ya sudah, diprotes, guru-guru saya kamu harus izin tahu itu turun ya kenapa semuanya. Iya. kenapa Bang Abu, negara diprotes. Indonesia kenapa Tuh, Indonesia cuman kok ambilnya hati-hati, itu hati-hati kau. Tuhan Kau mempertanyakan yang Maha negara. Esa. Di sini di TikTok ini tahu nggak? Bin itu ada. Dan siapa yang mengorek-ngorek masalah negara? Lihat saja. Kalau masalah agama bin bilang urusan kalian, tapi jangan korek agama negara. Nah ini kau sudah masuk negara ini. Hati-hati Iya, kau kan? ngomong. Hati-hati ya Sudah kau ya, ngomong. izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini konsepnya itu jelas. Saya nanya siapa, kamu harus jelasin, harus jelas. Saya sudah jawab. Kau tanya Allah itu siapa? Saya bilang pencipta. Terus apalagi yang kau mau? Iya, saya juga nggak kenal. Ya sudah dong. Siapanya? Enggak Iya, ada saya yang maksa. jawab. Bilang Ibin, enggak ada yang maksa kau kenal Iya. dia. Karena gini, pengenalan akan Tuhan itu harus jelas gitu loh konsepnya. Jelaskan Tuhanmu siapa coba? Jelas nggak Tuhanmu siapa Tuhanmu? Dia udah jelasin tadi. Tuhan. Yesus Iya, saya udah Tuhan jelasin Allah. tadi.
Enggak. Beda. Memang dia pernah ketemu Yesus. Kok dia tahu? Siapa yang ngasih tahu? Yesus itu merujuk ke manusianya. Lo berarti Tuhanmu manusia? Tuhan saya itu bukan manusia. Lo Yesus bukan manusia? Allah menjelma menjadi manusia. Makanya Yesus disebut Yesus makanya manusia. disebut Yesus. Oh, Yesus manusia Itu atau jelas tidak? konsepnya. Yesus manusia atau tidak? Yesus itu manusianya. Ya, berarti Tuhanmu manusia. Tuhan Mampus itu, lu ya, kena langsung nih Iya, abu-abunya Tuhan nih. Iya, Tanya nggak, Abu? Tuhan itu Putar-puterin aja situ, Bang Abu. manusia. Kita Udah aku muter-muter bilang di sini ini terus. iya Ini kita nanti hiburan di sini. muter-muter Terima sini terus. kasih, Gus. Oke. Sejak kapan kau sadar kau jadi badut di sini? Siapa saya sadar di situ? Sejak Nggak kapan bisa kau jawab. sadar kau menjadi badut di Komal ini? Saya, kamu sadar nggak? Oh belum sadar. Lanjut, dia belum sadar. Lanjut. Dia belum sadar. Lanjut. Kamu nggak sadar, nggak bisa jawab pertanyaan siapa? Jelas gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah ganti pertanyaan yang lain lagi, Gus. Kamu Ya. ambil Turunin aja Tuhan. habis mau Kalau konsepnya agama Habisnya tiada bangsa Tuhan binatang, selain turunin. Allah. Diam dulu, diam dulu. Gus, sekarang Tuhan sekarang Tuhanmu itu anaknya Maria ya? Kamu ambil Tuhan. Diam Makanya dulu. saya tanya, Diam dulu. Tuhanmu itu anaknya Maria ya? anaknya Maria. Oke. Iya. Jadi anak orang kau tuangkan? Anak orang dari mana? Iya. Maria kan anak orang. Yesus kan anak orang. Yesus itu anak orang. Dari mana? Ya Maria punya anak namanya Yesus. Oh lo. Anak orang itu dari mana? Dari rahimnya Maria, dari kandungannya Maria. Ini botol kamu. Dari mana? Biarin. Dari mana? Dari dalam rahimnya Maria. Dari mana? Dari mana? Maria mengandung 9 bulan dulu Tuhanmu. Jadi Tuhanmu itu berasal dari rahimnya Maria. Kamu tahu apa nggak ada kata dari? Dari itu berasal. Mentuhankan anak Maria. Dari mana kamu? Dari mana? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya kodok? Dari hatimu turun ke TikTok. Dari mana datangnya oon? Dari kepalamu turun ke tokaimu. Itu jawabannya. Iya. Bang Handi, Iya. Bang Handi tahu nggak? Bang Handi, dia berpikir aja bantuan kompresor. Langit dan bumi. Dia mau berpikir pakai bantuan kompresor. Iya. Coba lihat itu dulu, mesin dulu apa? Minyaknya masih ada nggak kompresor tuh? Bumi itu dari Allah nggak? Jadi Tuhanmu itu punya kepala, punya kaki, punya rambut. Saya mau nanya, nomor sepatunya Tuhanmu berapa ya? Waktu Yesus hidup itu nomor sepatunya berapa? Halo, yang punya Romo ini orang mana? Orang mana, Bang? Bro, nomor sepatunya Tuhanmu berapa ya? Halo? Nomor sepatumu mau kasih ke Tuhan? Iya, rencana. Ya kenapa? Ke Tuhanmu, ke Kami Tuhanmu. ke gereja pakai sepatu. Kenapa kami ke gereja pakai sepatu? Ya karena kau habis injak tai kucing, Ya, kau karena masuk ke mau dalam. tendang muka kamu. Karena mau tendang muka kamu. Oh, gitu. Mau Open tendang donasi muka yuk kamu. Bang Handi, open donasi. Kalau orang Kita pakai belikan sedang, baju yang paling itu- mahal di itu dunia ini namanya- buat Yesus. Itu namanya ke tempat orang-orang Memang mau orang gila jalan-jalan ini. itu. Memang dari tadi kita. Ya udah mainin aja lah. Gua pengen ngopi dulu. Iya hiburan nih. Gus, saya akui ya orang Kristen itu memang kaya-kaya ya. Betul nggak Gus? Gus, orang Kristen itu kaya-kaya ya. Ini, Bang Abu, sebentar dikit. Ini orang, dia kan katanya cacingan. Terus cacingan dia beli Kalpanax. Kan inilah salah minum obat dia, makanya otaknya agak sengklek. Muda Iya. ini manusia, tapi nggak kenal Iya, namanya saya. udah, Nggak kenal. Gus. Karena dia nggak kenal namanya Allahnya, dia ngapain saya kenal, ya kan? Cuman manusia aja. Kok nggak Kita pengen tahu Tuhannya Agus Saya kayak nggak apa? kenal namanya, Iya, ngapain iya. saya Ya, kenal sekarang namanya? Panggil aja sekarang Buddha, manusia. gini. Ya, Kan tadi udah dijawab ya. Itu aja. Sekarang kita pengen tahu Ngapain Tuhannya kenal Agus. dia? Tuhannya Agus tuh kayak apa gitu? Siapa? Ya, silakan. Yesus. Terus apalagi? Yesus. Tadi ada pertanyaan dari Bang Handi. Yesus itu Terus anaknya kamu Maria apa? atau Kamu bukan? manusia bukan? Kamu pertanyaanmu apa? Saya ngomong sama kamu, pertanyaanmu apa?
Jangan ambil ke orang lain itu, Iya, manusia itu. Yesus itu Tuhan kan? Ya, terus Yesus, ya. Iya, Yesus itu Tuhan. Mm-mm. Ah, Terus kalau bukan manusia berarti. iya, kenapa manusia? Kenapa manusia? Namanya Yesus. Makanya kamu bilang manusia itu Yesus. Ya, Tuhan kan manusia. Kamu yang bilang sendiri kan? Waktu jadi Allah namanya siapa? Lanjutnya apa? Waktu jadi Allah namanya siapa? Waktu jadi Allah. Namanya Apanya siapa? waktunya jadi Allah? Kan katanya waktu di dunia dia manusia. Terus waktu jadi Allah namanya siapa? Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menjelma menjadi manusia. Waktu jadi Itu manusia Yesus. Kan namanya jelas konsepnya. Yesus. Kan jelas konsepnya. Dengarkan. Terus? Waktu jadi manusia namanya Yesus. Waktu Yesus jadi Allah namanya siapa? Bapak. Oh, Iya betul. Dia jawab hal ini dia jawab benar. Jadi panggilnya Bapak. Waktu- Terus kamu Allah terus panggilannya Iya. apa? sabar Gitu, dulu kan Bapak, pelan-pelan. Waktu Allah, ya kan jelas. sebentar ini mutul. Ini Pak siapa namanya nih? Sabar Gus, ada lain lagi mau bicara. Sabar Gus. Iya Pak. punya Rom orang mana? Saya mau kenalan. Oh, iya Pak, nanti sama orangnya aja langsung kalau mau kenalan. Cuman di sini Macam-macam, Pak. kita lagi diskusi. Saya yang punya room Pak, saya dari Golgota. Saya menjual cendol di Golgota. Silakan Bapak. Nama Tuhannya Bapak. Golgota aja. Iya kok Bapak yang nanya? Nama Tuhannya punya Rom orang dari nama Tuhannya Bapak. Berarti nama bapaknya Pak Abang yang Agus punya ini Rom ini Bapak. saya mau kenalan Iya. baik-baik. Nah, abang yang punya Rom orang dari mana gitu? Aku udah jawab, aku dari Golgota. Bapak dari mana? Dari mana? Dari The Laughing Cow World Sweeting Cheese Bread. The Laughing Cow Cheese Dipper. Yummy and nutritious snack. dari Golgota Pak. Bapak dari mana? Golgota itu di kota mana? Ya di Bukit Tinggi Pak, dari samping Jam Gadang. Di mana? Di mana? Samping Jam Gadang. Bang, Iya. saya nanya betul ini bang. Kamu orang dari mana gitu? Aku dari Golgota, samping Jam Gadang. Itu Pak tadi udah jawab. Memang kau kerasukan setan kali ya? Lah, dijawab mah. Bapak nggak mau kenal sama saya Pak? Kau kerasukan setan. Bapak nggak mau kenal. Yang Baik-baik kamu bang. Nah, kamu orang Bapak nggak mau kenal sama saya. Bapak nggak mau kenal sama saya. Coba tanya gitu. Saya dari mana? Golgota itu di mana? Ya Golgota di Bukit samping Jam Gadang di Bukit Tinggi. Emang Di apa sana Pak? nama tempatnya itu dibilang Golgota. Iya. Bukit Tinggi di mana? Di Sumatera Barat. Sumatera Barat di mana? Di Indonesia. Indonesia di mana? Di Asia. Asia di mana ya? Di dunia. Udah. Iya begitu. Itu udah Begitu. jelas tepat. Udah jelas itu. Apalagi mau ditanya? Halo bang. Siapa yang menciptakan dunia? Yesus. Udah selesai. Ya kan? Hah? Abang yang punya Rom. Saya kan dari NTT jadi saya tanya itu dari daerah mana abang? Oh. Iya, saya dari Golgota. Golgota itu di samping Jam Gadang di Bukit Enggak, Bang. Tinggi, Saya Sumatera Barat. Sumatera Barat, Saya Bapak. kerasukan setan. Nah, gitu. Hah? Aduh, Saya tanya lu baik-baik lu dari daerah mana gitu? iya saya Udah. udah bilang. Hah? Kalau Bapak nanya kamu daerah mana, kamu daerah mana, terus saya jawab, saya lagi merokok. Itu salah jawabannya Pak. Lu dari daerah mana? Jawa, Kalimantan, Sulawesi? Saya dari Golgota, Bapak. Memang lu lagi kerasukan setan atau Ya tidak? udah nggak apa-apa. Ya udah. Ya terserah Ini lu, Bapak Bapak. ada keperluan apa nih? Ada keperluan apa? Pak, Langsung kalau- langsung Saya naik langsung ini aja. loh, Mike, mau nanya baik-baik. Iya. Iya, iya, ada Bapak ada keperluan apa? Dan Bapak juga nggak akan Bapak nanya ke host mau orang mana pun nggak pengaruh gitu. Bapak sekarang di sini ada di Emangnya salah kalau kita ruang kenalan? diskusi. Eh? Kenapa? Mungkin tetangga salah kalau kita kenalan, host, Mbak. mungkin tetangganya host, kasih tahu aja. Oh. Tetangganya apa? Oh. Tetangga Iya. Kayak saya bang, saya dari NTT. Nah abang ini dari Kalimantan, Jawa atau Dari Sumatera Barat. Sumatera dari Pak. Sumatera Ada apa? Barat. Bapak ada hubungan family? Ampun.
Oh, Ada kamu hubungan itu famili nanya ya, Pak, ya? yang itu kamu tiap hari debat diskusi. Sungguh celakalah umatku ini. Dia membuat pertanyaan. Kasih dia murka Tuhan. Kasih Jangan tendangan murka diturunkan Tuhan. dulu dong. Kenapa diturunkan? Bang Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berada di Bagaimana tengah-tengah kabarnya orang hebat. Gurunda Sege? Sege. Iya, Sege itu sehat. Iya, Sehat. Alhamdulillah. Itu bahasa Golgota itu Gurunda, Sege. Ya. Teman-teman di bawah, aduh follow akunku lah. Kalian itu gimana sih? Kerja sama lah, kompak lah gitu. Takut si Agus. Saya mau himbau sama orang-orang yang dengar di sini, Yahudi khususnya, ya, khususnya Yahudi. Jadi untuk meludahi Kristen jangan lagi kalian lakukan hal itu. Jangan pakai ludah itu. Yang bagus itu yang pemuda itu tuh. Kenapa? Karena ludah Dan itu. naik lagi Bang. Ya, sebentar, diam dulu. Kenapa? Sebentar. Karena kenapa jangan diludahi Kristen itu? Mereka sudah kenyang. Kan mereka sering buang ludah jilat sendiri. Kenyang mereka sama ludahnya. Jadi jangan diludahi. Langsung ditampol. Oke, Bang Riki suaranya kecil. Ada Bang Zuma, silakan diskusi sama Bang Zuma. Kecil suaranya Bang Riki. Ini ada Bang Besar dulu suaranya Bang. Suci. Ya, saya sendiri, Bang. Di situ lihatin muka kau semua. Woi, semua. Iya, Lihatin gimana? muka kau semua. Iya, Semua kenapa? lihatin muka kau. Untuk apa, Bang? Semua. Lu tiap hari ngomong soal Kristen maksud lu apa? Kamu apa? Ya, harusnya abang ini berterima kasih, bukan malah kejang-kejang Lu ada kayak di sini gini. kan semua? Ini yang Iya. ini tolong diam, saya mau tanya semua. Nah, Iya, silakan. Jangan ngamuk tapinya ya, baik-baik aja kita. Suma, lu kan Suma? Suma. Iya, saya Suma, Bang. Malaikat ini maut Islam dari lahir atau bagi murtad? orang Kristen. Ya, gimana? Lu Islam dari lahir atau murtad? Alhamdulillah, saya Muslim. Dari lahir atau murtad? Iya, dari sejak alam roh saya sudah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan. Bukannya kamu orang Batak? Saya bukan orang Batak, Bang. Saya orang Bugis Makassar saya. Suma, kamu tidak usah bohong, kau Suma. Kamu tiap hari ngomong debat agama kami. Maksud kamu apa, Suma? Untuk mewaraskan teman-teman Kristen yang selama ini ketipu sama iblis. Ini yang diam, ini yang di Roma ini tolong diam. Saya mau tanya si Suma iblis ini. Oke? Harga Ya. moke berapa harga moke? Suma, kamu dengar saya, Suma. Iya, silakan, Bang, silakan. Lu kan katanya penjaga akidah, ya kan? Ya, betul. Katanya kamu itu penguasa ilmu apologet, ya kan? Banyak yang bilang begitu, Dengar sebagian dulu. pendeta Lu juga. kan, saya sudah lihat video kamu semua. Alhamdulillah. Lu kan katanya penguasa ilmu apologet kan? Insya Allah. Nah, lu kan katanya penjaga akidah Islam kan? Benar sekali, Mas. Nah, lalu bagaimana dengan guru-guru, oknum guru-guru ngaji yang merusak anak cewek orang di berbagai pondis? Lu di mana tidak pantas? Itu manusiawi itu dia mengikuti nafsunya. Itu mengikuti nafsu birahinya berarti. Kau bilang penjaga akidah, punya ilmu apologet. Lalu guru-guru, oknum guru ngaji yang merusak anak cewek orang di ponpes. Oh, itu para ulama yang punya tugas. Kalau tugas saya menjaga umat Islam agar tidak keluar dari Islam. Abang ini kenapa marah-marah? Abang bukan yang kasih makan saya, bukan abang yang gaji saya. Abang marah-marah pula sama saya. Orang tua saya aja nggak kayak gini kali. Apa masalahnya, Abang? Habis makan moncong babi nyangkut di leher gitu. Oh gitu. Abang, apa masalah abang? Gejala awalnya gimana? Coba ceritakan kepada saya. Kejar awalnya itu lek jahit taisasi. Jadi begini Bang Zuma, awalnya Iya, tadi gimana? kan ada si Agus. Mungkin dia dari bawah udah dengar ini komal apa sih? Kok begitu? Oh gitu. Nah, naik dia sebenarnya mau peringatkan Agus, Gus, kita ini sama-sama pasien. Kamu jangan gitulah. Gitu awalnya. Tapi Agus nggak terima gitu loh.
Makanya saya tanya Gus, sejak kapan kau sadar bahwa kau badut di atas sini? Dia nggak sadar. Nah, ini juga nggak sadar. Pak Abu salah. Oh, salah ya. Gejala awalnya itu tadi, waktu dia gejala awalnya tadi itu, waktu dia keluar rumah, dia injak tai kucing. Oh. Masuk di mall dia melin security. Gitu. Matikan buat mikrofon saya. Tolong yang Masya Allah. Gini, namanya siapa ini? Bang siapa ini? Bang apa ini? Bang Ricky apa? Kucubung. Si namanya lucu. Siluman lele. Kok bisa? Bang Ricky emang lagi Namanya musim kok lucu? kecubung di sana. Siluman lele. Kok namanya kayak gitu, Bang? Ayo kita diskusi agama yuk. Jangan maki-makian, jangan ini. matikan mikrofon saya. Tolong Jangan curhat aja. Yuk kita Saya mau tanya Iblis Suma. Suma. Iblis semua. Iya. Gimana saudaraku? Menjaga akidah Islam, ya kan? Lu bilang ilmu apologet. Lalu bagaimana dengan oknum guru ngaji yang merusak anak cewek orang di ponpes? Itu bukan tugas apologet itu. Tugas apologet itu pembela agama, agama dari orang-orang yang membenci agama Islam. Bagaimana tidak bersuara? Gantian kita ngomong, Abang. Gantian kita ya. Jadi orang-orang yang melakukan, jangan matikan mikrofon saya. Saya mau tanya Iblis Suma. iya gantian kita ngomong. Gantian kita ngomong. Gantian kita ngomong. Jangan kayak orang kesurupan. Jadi gini, Bang. Tolong jangan matikan mikrofon. Ya, Abang nggak mau diam soalnya. Gantian kita ngomong. Yang punya Rom. Gantian kita, Bang Siluman Lele. Gantian kita ngomong. Gantian ya, saya lagi ya. Jadi begini. Lu jawab dulu. Iya, ini saya mau jawab. Lari. Keselak linggis. Udah dibilang gantian, Abang nggak mau gantian. Udahlah. Kalau berbicara mengenai hal seperti itu, di Islam kan, di Al-Quran, di hadits sudah dilarang, nggak boleh. Kalau mereka melakukan berarti pelanggaran. Nah, kalau di agamamu gimana? Ada nggak larangan kayak begitu juga? Tunjukkan dalilnya. Kalaupun ada larangannya, kan dibolehkan. Iya kan? Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 1. Iya kan? Jangan kamu berdosa. Namun apabila kamu berdosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa-dosa kita. Artinya Kristen boleh melakukan apa saja dong, berdasarkan dalil itu, kan gitu ya. Jadi saudara Siluman Lele nggak usah ribut kayak mana, santai aja nya kita. Lu bilang dilarang, ya kan? Lu bilang dilarang. Iya. Lu kenapa tidak bantah soal itu? Lu kenapa tidak bersuara? Mereka sudah tahu dalil. Mereka sudah tahu, dia sudah paham, mereka paham. Salah satunya la taqrabuz zina. Tidak boleh zina, tidak boleh zalim. Orang-orang kayak gitu termasuk orang zalim. Menzalimi dirinya dan orang lain itu nggak boleh dalam Islam. Nah, kalau di agama Anda ada nggak larangan kayak begitu? Kalau ada, mana dalilnya? Kalaupun ada, kemudian ada legalitasnya. Jangan kau berdosa. Tapi kalaupun kau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai. Iya toh? Jadi dosa apapun bisa kamu lakukan karena ada Yesus sebagai pendamai. Sekira begitu. Ini kenapa? Orang bicara kok mulutnya malah mendidih. Lah, Bang. Udah nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya sama Bang Zuma. Bang Zuma. Iya, silakan. Membangun bait suci itu perintah Hasyim atau bukan? Membangun bait suci. Perintah. Perintah ya? Iya. Oke. Ada di perintah di situ bangun, kemudian taruh tabut perjanjian di situ, termasuk perintah semuanya. Yes. Oke, sebagaimana Allah memerintahkan Abraham untuk meninggikan Ka'bah. Benar sekali. Oke. Dua Tawarik
1 Tawarik 28. Oke, lanjut. Oke. Nah, Ada lagi? yang suruh bangun gereja siapa, Bang Zuma? Perpuluhan. Betul. Sasarannya empuk kali, Bang. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Enak kali lah ya. Dalam kitab Esra 3, Esra 6, perintah membangun bait suci atau bait Allah. Kalau kita Baitullah, itu jelas itu. Perintah membangun rumah ibadah, itu jelas ada. Berupa masjid, tempat sujud. Ya, kalau bangun gereja, gimana ya? Sedangkan kata-kata jamaah, itu ambilnya dari Al-Quran. Di atas batu karang ini aku dirikan jemaahku. Jemaah itu dari bahasa Quran. Gimana nih? Ini bukan Betel, Betger. Beteos. Bang Zuma nggak tahu, sekarang ada denom baru. Namanya denom nolai. No LAI. Dengar saya. Orang yang punya Rom jangan turunin saya, ya kan? Saya mau ngomong dengan Suma Iblis. Nah, Semua dia iblis selama ini ya. dia bilang pemburu domba berbulu. Padahal dia sendiri domba itu. Nah, Suma, lu selama ini ngobrak-abrik Kristen kan? Nah, lu Kok bilang, obrak-abrik, Bang? ngalahin Salah pendeta. itu, Bang. Lu ngalahin pendeta Saya semua. selama ini Lu sama-sama, menggembalakan, Saya selama ini menggembalakan teman-teman Kristen yang masih mau diarahkan. Itu loh intinya. Abang jangan menuduh yang bukan-bukan. Suma Iblis, lu sama pendeta. Sebentar, lu omong tuh baik-baik. Karena mana lu omong sama manusia begitu? Lu omong sama bapak kau begitu? Iblis. Lu orang karena mana kau ini? Saya yang bilang dia iblis, memang kenapa? Iya, Yang kamu terbiasa. sembah itu iblis. Kamu menyembah iblis, di mana iblis itu nyamar-nyamar jadi Mesias, yaitu Yesus. Iblis itu yang kamu sembah. Punya adab kalau berbicara Mas Meriki. Pakai adab. Allahu Akbar. Saya dibilang orang Batak, Masya Allah, satu penghargaan yang luar biasa. Tapi ketika saya dikatakan iblis, waduh, saya dilantik jadi sembahannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, bahaya ini. Mau dihargai tapi nggak punya adab dia. Biasa itu, Bang. Udah satu paket itu. Bang Zuma, kalau mereka berdalih di atas batu karang inilah dirikan jemaat, itu gimana? Pakai dalil itu untuk bangun gereja? Nggak bisa. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, Elohim mengharamkan kemudian orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Yesaya 4 nomor 6 sampai nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Oke. Tapi kalau ini Bang, kalau pondasinya pakai batu karang nggak apa-apa? Pondasi gereja pakai batu karang nggak apa-apa ya? Boleh, silakan aja. Oten 100% pintar, 100% bodoh. Sama dengan sama dengan apa? Sama dengan firman Yesus yang pertama. Bayi. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, silakan ya teman-teman sekalian, kalau masih ada lagi. Selamat pagi Pak Denny. Nah, ini teman saya ini. Bang Juma mau bertanya Bang Juma. Iya, silakan Bang. Selamat pagi, Kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak dipisah saja Bang Juma? Gimana? Kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak dipisah saja gitu loh? Padahal itu kan dua kitab yang berbeda itu. Ya, jadi sebenarnya baik Al-Quran maupun Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi, itu menceritakan bagaimana kemudian iblis bersumpah untuk menyesatkan umat manusia. Jadi secara terstruktur kemudian iblis ini bekerja
Al-Quran mengatakan aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan mereka untuk menyesatkan kemudian manusia itu. Terkait dengan pertanyaan saudara, kalau kitab perjanjian lama dipisahkan dengan perjanjian baru, ya Kristen gulung tikar. Kenapa demikian? Karena perjanjian lama ini dipakai sebagai kulit yang menutupi perjanjian baru, agar perjanjian baru ini tidak terlihat bahwa itu adalah kitab yang diinginkan oleh penganut ajaran paganisme yang berubah diri dan memproklamirkan diri dengan sekte Katolik. Itu. Coba aja dipisahkan apa yang terjadi kemudian. Perjanjian lama, perjanjian baru akan kehilangan arah. Perjanjian lama demikian juga adanya. Ingin dikembalikan ke dalam kitab Tanak itu sudah nggak nyambung, karena sudah sangat jauh berbeda antara pesan ilahi yang ada di kitab Tanak dengan pesan yang ada dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu melalui kemudian koreksi-koreksi atau revisi-revisian yang evolusi intinya adalah bagaimana perjanjian lama bisa mewarnai perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ini baik itu di abad kedua, abad ketiga, abad keempat melalui Origen, Lucian dan Hacisius, itu intinya koreksi yang ada di dalamnya untuk supaya bisa mewarnai perjanjian baru, sehingga orang Kristen merasa bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu hal yang menjadi sumber nubuah, dan yang satunya adalah sebagai penggenapan nubuah. Maka mereka mengatakan ini adalah satu kitab, satu paket. Tapi kalau kita tanya, kita kritisi mereka sampai ke jantungnya, sampai ke ginjalnya, mereka tidak akan pernah bisa menemukan satu jawaban. Kenapa terjemahan kitab agama Yahudi ada di dalam kitab kalian? Kita tidak akan pernah bisa menemukan jawaban yang benar. Semuanya hanya asumsi, angan-angan, duga-menduga, dan akal-akalan. Seperti itu, Bang. Tanya aja orang Kristen, Bang, ada ndak dalam kitab kalian itu legitimasi penggunaan perjanjian lama untuk orang-orang di luar Yahudi? Ada nggak dalilnya? Tidak akan ada, karena yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi memang itu adalah spesialis untuk Bani Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19-20 dan seterusnya. Banyak, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 sampai 36 malah. Itu semuanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 6, Ulangan 4 untuk Bani Israel saja, bukan yang lain. Nah, kenapa itu ada? Untuk melegalkan ajaran Katolik, supaya dianggap sebagai ajaran yang bersumber dari nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai umat pilihan. Begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ada mau bertanya lagi? Oten-oten di bawah, kalau mau bertanya ketik aja, nanti dijelaskan. Kalau mau naik, naik. Kalau mau bertanya di bawah aja nggak apa-apa. Cuma kalau PB jalan sendiri, kira-kira apa laku ya kalau tanpa PL sebagai bungkusnya? Nggak bisa. Saya sudah sering menyampaikan baik itu di forum seperti ini maupun di kelas. Saya katakan bahwa ketika perjanjian baru dipisah dengan perjanjian lama, maka itu kehilangan arah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perjanjian baru ini kemudian mau dipisahkan, dia harus menggunakan bahasa apa gitu loh, supaya kelihatan sesuai dengan nubuat. Nubuat siapa? Nubuatan Yesus. Akan muncul kemudian serigala nyamar domba. Nah, kalau mereka memisahkan kitab mereka dengan perjanjian lama, perjanjian baru ini kira-kira ditulis dalam bahasa apa coba? Malasa tuh ulue? Bahasa sayur nih. Oh, mau dipakai bahasa apa? Bahasa Yunani. Maka kelihatan, oh, ini ternyata pure sumbernya dari sini. Bahasa Ibrani nggak mungkin. Kayak mana mau Ibrani kok di bahasa Ibrani tapi disampaikan kepada non Ibrani? Kayak mana ceritanya? Nggak nyambung. Nah, fakta memang sudah terjadi bahwa menurut tradisi gereja
kitab kanonik ini ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi mau kayak mana? Silakan gunakan bahasa Yunani. Kira-kira orang sekarang ini ringan enggak untuk memiliki kitab itu sebagai kitab suci dalam bentuk iman? Tidak. Lalu sedangkan sekarang aja menggunakan bahasa di mana dia pergi dengan selera lembaga-lembaga mereka, itu juga masih sulit untuk mereka ajarkan kepada orang lain. Apalagi dengan menggunakan bahasa Yunani dan terpisah dari kitabnya Yahudi. Mau kayak mana? Susah itu, Bang. Susah. Iya. Bahasa roh aja, Bang. Bahasa roh. Bahasa roh. Kayak mana coba? Gak bisa. Jadi teman Kristen ini harus berterima kasih kepada penerjemah. Karena dengan adanya penerjemah, maka bebas mau jadi Hindu, mau jadi Buddha, mau jadi Islam. Karena mayoritas di Nusantara ini Islam, maka kitabnya jadi ke-Islam-Islaman. Nah itulah mereka diuntungkan dengan tidak adanya pola bahwa kitabnya itu ada jaminan, berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada jaminan, nggak bisa tidak. Maka Al-Quran kemanapun pergi tidak akan meninggalkan original teksnya. Itulah satu kebanggaan yang membuat pembenci Islam sakit hati. Begitu saudara-saudara ya sahabat. Contohnya Yahweh diganti Allah itu. Yahweh mereka banyak pokoknya. Hampir semuanya istilah yang prinsip di dalam imannya mereka sandingkan kemudian dengan yang prinsip dalam iman kita umat Islam ini. Bang Zuma, kemarin saya udah ajukan proposal ya, biar supaya dunia diskusi lintas agama ini minim, orang Kristen harus sepakat bahwa kalau kau mau kritisi Bible, mari kita diskusi dengan original teks sebagaimana Islam. Maka saya yakin yang ikut diskusi ini sedikit. Iya. Kenapa? Karena semua berpatokan kepada original teks masing-masing, tapi karena Oten ini merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka, sehingga ada misi baru. Misi barunya adalah mengkristenkan bahasa Indonesia. Itu misi baru mereka. Bahaya ini, bahaya. Banyuma izin, Banyuma kan mengatakan Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya. Kalau di sebelah enggak, Paulus on the gang menulis Bible, Anda sendirilah yang membaca dan silahkan tafsirkan sendiri-sendiri gitu. Iya, itu betul. Ketika kemudian umat Islam itu hadir mendudukkan perkara di dalam data atau dalih ya di dalam kitabnya mereka akan mengatakan ya baca satu perikop. Kalian tidak mengerti karena tidak diberi Roh Kudus. Harus percaya Yesus dulu baru bisa paham. Lalu otak ini mau dikemanakan? Sedangkan alat untuk mengetahui aspek benar tidaknya sesuatu itu adalah akal. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu pakai akal, nggak boleh tidak. Maka dengan menggunakan akal, Al-Quran menyajikan disiplin-disiplin ilmu yang harus kemudian dipahami dengan akal baru bisa sampai kepada poin kebenaran itu. Jadi kalau ada segala sesuatu, saya tegaskan, segala sesuatu yang irasional dijadikan sebagai rasional, itu adalah satu kemustahilan. Contoh nih sederhana, telah lahir di kota Daud Tuhan katanya. Dari kata lahir aja dengan Tuhan itu sudah tidak nyambung. Nah, kenapa bisa terjadi dan kenapa mereka bisa jadikan itu sebagai kepercayaan? Karena akal dimatikan. Maka harus nerima. Tapi kalau menggunakan akal dan mau menerima itu, maka yang terjadi apa? Akal-akalan. Ya. Itu betul. Bang Zuma tahu nggak? Iya, gimana Bang? Mereka ini punya akal, ya kan? Harus diaktifkan. Nah, cuman itu kekurangannya. Cuman saya dapati beberapa oten ini mengaktifkan akalnya pakai alat namanya kompresor. Baru aktif akalnya pakai kompresor. Gitu Bang Zuma. Mati mija. Yang jelas intinya, kalau orang-orang Kristen pembenci Islam ingin menjatuhkan Islam, kuncinya cuma satu: perlihatkan data Al-Quran yang bentrok
dengan akal manusia. Kita kan sekarang ini hidup di zaman modern, artinya segala aspek yang masih rahasia atau segala hal yang kemudian masih tidak dibukakan Allah karena zamannya belum cocok, kondisinya tidak sepadan, pengetahuan manusia masih minim. Hari ini itu semua sudah dibuka oleh Allah. Saatnya orang-orang cerdas di kalangan mereka membuka tabir rahasia dalam Al-Quran. Silakan tunjukkan kesalahannya, sebagaimana kami menunjukkan irasional yang ada di dalam Bible. Kan itu poinnya. Intinya di situ. Kita mengajak saudara-saudara Kristen, runtuhkan iman umat Islam itu sangat gampang. Apabila kalian bisa menemukan satu alat di dalam diri Anda berupa akal untuk menjatuhkan Al-Quran, bahwa ini tidak rasional, silakan tunjukkan itu. Ayat yang mana yang tidak rasional dalam Al-Quran, dan kami akan tunjukkan kemudian data-data yang irasional di dalam kitab kalian. Itu jelas itu. Jadi susah. Saudara Kristen ini memang berat untuk menghadapi kebenaran. Makanya kita hadir sebagai apologet, ya kita menjadikan diri kita ini seibarat seorang dokter yang ingin menyembuhkan pasien yang datang. Pasien yang datang ini ingin kita sembuhkan. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan kompresor yang dimaksud oleh abang kita. Silakan gunakan itu. Iya, itu maksudnya. Harus pakai kompresor gitu. Dan tidak cukup kalau hanya dengan kompresor. Nah, iya, tidak cocok, tidak cukup. Harus ditambah dengan satu kalkulator. Iya. Harus tambah kalkulator. Dan usahakan kalau ada yang bisa open kamera, silakan Anda tanya dengan menggunakan kalkulator, perlihatkan situ 1 + 1 + 1 sama dengan berapa. Suruh dia jawab. Perhatikan supaya dia menatap kalkulator itu dengan seksama. Bisa enggak lisannya mengatakan 3? Kalau dia mengatakan 3, nah sekarang Yesus 1, Bapak 2, burung merpati 3 sama dengan 1. Nggak ada kalkulator yang bisa membenarkan itu. Sekarang yang rusak kalkulatornya atau otaknya? Nah, kita pasti mengatakan otaknya yang rusak. Itulah yang mau kita sembuhkan, gitu deh. Seperti itu abang-abangku, sahabat-sahabatku, adik-adik dan kanda-kanda yang ada. Tapi ini kan bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Oh, bukan seperti itu. Berarti yang bermain di sini adalah angan-angan dan duga-menduga dan akal-akalan yang main. Keberapaan. Jadi intinya biarkan mereka menceritakan mimpinya ya, gitu ya intinya ya. Iya. Kalau bercerita tentang kebagaimanaan, maka tanya kepada Yesus dalam Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang punya hak untuk menjelaskan kebagaimanaan tentang Tuhannya. Nah, Yesus mengatakan apa? Tuhan itu bisa terlihat? Tidak. Tuhan itu manusia? Tidak. Jadi Yesus yang punya hak untuk menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Baca dalam Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang mengeksegesis, yang menjelaskan, yang mentafsirkan siapa yang mengutus dirinya. Dan endingnya Yesus mengatakan bahwa hakikat yang mengutusnya itu bukan dirinya sendiri. Yohanes 8:42. Aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang menjadi manusia. Gugur Kolose 2 nomor 9. Gugur Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tapi apakah saudara Kristen bisa sampai ke sana? Lagi-lagi tidak. Kenapa? Karena di otak mereka tidak ada kompresor dan kalkulator. Allah. Bang, ada missing link dari cerita Bible itu yang saya penasaran sampai hari ini. Kan pada mulanya firman, pada akhirnya apa, Bang? Kalau film India itu kan pada mulanya kan dia kalah gitu, pada akhirnya dia menang gitu kan. Nah, kalau kisah di Bible gimana? Pada mulanya firman, pada akhirnya? Pada mulanya firman, pada akhirnya? Pertengahannya dibunuh, pada akhirnya bangkit. Murid-muridnya mengira itu hantu, ya kan? Pada akhirnya bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu bukan Tuhan. Yang bangkit dari kematian itu hanya apa? Hantu, vampir, zombie, apa lagi? Ya, orang-orang yang manusia-manusia yang dibangkitkan oleh Sang Maha Pembangkit.
Yesus ini dibangkitkan kan, bukan membangkitkan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam ini ada dua rentetan yang berkesinambungan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 14 nomor 14, bahwasanya ternyata iblis itu dilemparkan sampai ke alam maut, turun ke bawah alam maut, ke alam kubur. Yesus menerangkan di mana? Di Matius 12, bahwasanya tanda Yunus adalah engkau akan melihat anak manusia. Anak manusia loh, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa ini yang Yesus katakan? Ini adalah tanda untuk kata jahat. Berarti manusia yang turun ke perut bumi ini adalah Lucifer yang bangkit kembali untuk kemudian mereka tuhankan. Nah, makanya muncul dalam Wahyu 22 nomor 16, aku Yesus dari tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Nah, inilah yang diceritakan dalam kitab Yesaya. Makanya dalam kitab Talmud sangat akurat menceritakan tentang Yesus ini. Seperti itu. Ada hal yang kemudian bukan kita lupakan, tapi kita masih menghargai saudara-saudara kita Kristen. Apa itu? Para apologet yang sudah senior-senior ini itu tidak pernah menyenggol Talmud. Padahal untuk mengetahui seorang tokoh, itu kita minta penjelasan, angket, les dari orang-orang yang tinggal sesaman dan tinggal bersama, minimal ada di tempat di mana tokoh itu lahir, besar, mati, dan itu adalah orang-orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi memiliki tafsir sendiri tentang Yesus. Mereka sebut dengan kitab Talmud. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Ya pasti orang yang sekampung dengan dirinya. Gak mungkin Anda mau lebih tahu tentang Bang Suma. Anda tinggal di Sumatera, di mana Sumatera itu adalah bagian daripada Kalimantan. Anda mencari Bang Suma di sana, meminta penjelasan tentang orang-orang yang ada di Kalimantan sana. Itu ada satu kehilapan, kekeliruan. Anda harusnya ke Makassar, cari tahu Bang Suma itu siapa, dan orang-orang terdekatnya. Anda akan disajikan Bang Suma itu siapa gitu loh. Nah, tapi kalau yang ada sekarang ini, kitab Talmud itu lebih kompeten berceritakan tentang orang per orang yang ada di dalam kehidupan mereka dibandingkan orang Kristen yang jauh dari barat. Itu pas itu. Tapi umat Islam tidak ingin menyakiti terlalu jauh hati saudara-saudara kita Kristen. Andai kita mau, maka siapa Yesus? Baca Talmud. Selesai kan? Siapa Yesus menurut orang Yahudi? Selesai. Yesus menurut orang Kristen yang adalah orang barat, asal usulnya dari Roma, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Oke. Dia adalah Theos, dia adalah Yahweh. Oke. Dia anak Allah. Oke. Tapi tanyakan kepada tuan rumah, siapa Yesus menurut kalian? Selesai kan? Yesus bla 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 di dalam ceritakan begini bla 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 bla, diceritakan dalam Talmud begini bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, sekarang umat Islam ditanya, ente percaya yang mana? Talmud yang menceritakan tafsiran tentang kitabnya orang Yahudi dan menceritakan tentang Yesus, atau Bible yang menceritakan oknum yang datang mengaku bintang timur? Percaya mana? Kita mendapatkan dua. Kami percaya Talmud itu catatan dari orang Yahudi, tafsirannya mereka, dan kami juga percaya di dalam kitab kalian adalah berita yang diberitakan oleh pewarta atau penulis. Dikawinkan ini selesai. Masya Allah. Coba kawinkan Talmud dengan kitab Wahyu. Kalau tidak, melenggang patah-patah orang-orang ini. Nah, Bago yang pica-pica. Bang Zuma, ini ada yang DM saya. Tolong tanya sama Bang Zuma. Benarkah yang di Matius 27:53 itu yang memimpin itu Yesus? Matius 27. Masa ya, Matius persidangan 27:53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus. Dia nanya, yang mimpin mereka masuk ke kota Kudus itu Yesus apa bukan? Matius 27 ya? Iya, 53. Oh, 53. Iya. Ya, ini juga masih belum ada penjelasan. Oh, tetapi begitu. kalau kita lihat di perikopnya, itu menceritakan tentang, gimana ya bilangnya ya? Yesus mati. Bukan. Bukan. Penguburan Tuhan Yesus. Oh, gitu. Yeay!
Bang Abu, ini penyayang ini Kristen apa Islam nih Bang Abu? Nggak ngerti. Bang Abu. Tanya dia. Ya, nggak tahu. Bang penyayang. Oh, sudah Iya, pas ini, pas. Nah, selamat siang. Ini mah Lanjut. Yohanes Raja Guguk ya. Jangan disiksa bang. Jangan. Lanjut Guru Nda. Ini. Iya. Silakan. Iya, Juma. Iya bang. Iya bang. Kamu pengikut siapa Juma? Saya pengikut para nabi, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, bukan menyembah makhluk yang ngaku aku Yesus sang bintang timur. Bukan, saya bukan bagian dari. Saya penyembah pencipta alam semesta. Pengikut siapa kamu? Yang gue tanya pengikut. Pengikut para nabi, baginda Rasulullah Muhammad siapa? sallallahu alaihi wasallam juga demikian adanya. Beliau adalah pengikut para nabi. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang paham kitab sucinya sendiri dengan ilmu baca, ilmu huruf, makhraj huruf, itu hanya umat Islam. Yang buta huruf itu yang tidak bisa baca kitabnya sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan sabar. Anda coba lihat aja, apakah saya bisa membaca kitab suci saya dalam bentuk original teks? Bisa, berarti saya nggak buta huruf. Saya tanya sama Anda, apakah Anda bisa membaca kitab Yunani? Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara, siapa yang buta huruf? Anda atau saya? Kan begitu. Ayo. Orang Islam itu mana ada buta huruf? Bisa mereka menguliti Al-Quranul Karim, huruf-hurufnya mereka kuliti satu persatu. Dari kecil mereka udah paham dengan kitabnya sendiri. Mereka cinta dengan Tokopedia promo guncang, COD guncang-guncang, Tokopedia promo guncang, promo pasti mengguncang. Promo guncang 88, cari di aplikasi Tokopedia dan TikTok. dengan bacaan original teks kitab suci mereka sendiri. Umat Islam top. Bagaimana dengan ente sendiri? Bisakah Anda membaca kitab Anda dalam bentuk original teks? Ada dulu. Yang saya enggak bisa. Kamu bisa diskusi gak sih? Saya cuma nanya. Saya balik nanya samamu. Saya balik nanya. Saya ke Anda, apakah Anda buta huruf? Buta huruf gimana? Saya bisa baca kitab suci saya. Oke. Berarti tidak. Nah, sekarang saya balik nanya, apakah Anda buta huruf terhadap kitab saudara? Apa jawaban saudara? Oke, kamu tadi bilang kamu enggak balik. Saya balik nanya. Saya bertanya kepada saudara dengan pertanyaan yang sama. Apakah Anda buta huruf? Kamu ketakutan terhadap huruf-huruf Yunani yang ada di kitab saudara? Apa jawabannya? Kita dengarkan. Silakan. Kok susah banget sih? Fred, jawab ini pertanyaan, Fred. Jawab pertanyaannya. Dong. Ya lu nggak jawab pertanyaan kok. Saya sudah jawab. Saya bukan kategori orang yang buta huruf. Kenapa? Karena saya bisa baca Quran. Rasulullah Muhammad SAW juga bisa baca Quran. Buta yang dimaksud di sini adalah huruf Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Apakah Anda tidak buta huruf Yunani kitab saudara? Apa jawaban Anda? Kami mau dengarkan. Silakan. Bisa nggak di mute? Bos. Ya dijawab. Ya udah gue jawab tapi jangan di mute. Ya, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Al-Juma 2 menyatakan ya. Tuh takut kalian diskusi. Al-Jumah 2 bilang ya, dia diutus untuk Saya sudah jawab. Saya sudah sampaikan kepada Anda. Ini kan terlepas dari Nabi saya yang buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Anda tanya kepada umatnya kan, yaitu Bang Zuma, apakah Anda buta huruf? Saya katakan tidak. Saya bisa baca. Oke.
kitab suci saya dengan terang saya bisa baca. Nah sekarang balik nanya sayanya, apakah Anda buta huruf? Makna yang terkandung di sini adalah buta terhadap kitab suci Anda sendiri. Apa jawabannya? Bang, ya gimana? harusnya mereka ikut Yesus belajar latihan alif bata. Itu kalian nih, aduh. Yesus waktu belajar itu ya, A di bawah I gitu kan, A di atas A, ba di bawah B, ta di depan tuh. Ayo baca sus, oten botol gitu. Ayolah teman-teman Kristen, kalau Anda bertanya, kita sudah jawab, kita balik nanya gitu loh. Apa tujuannya itu terjadi? Supaya kita mengukur akal kita, pengetahuan kita terhadap kitab kita masing-masing. Dan biarkan edukasi ini menjadi nilai plus bagi yang menyimak kita. Kristen itu agama baik katanya. Islam rahmatan lil alamin. Faktanya. Nah, sekarang kita uji itu. Anda bertanya, kami siap jawab. Bahkan terkadang saya mengatakan saya kasih Anda 1000 pertanyaan, saya satu aja. Tapi faktanya nggak bisa kan? Nggak bisa jawab. Kan menyedihkan. Dari situ orang akan memetik, oh ternyata pengetahuan orang Kristen terhadap Bibalnya sendiri itu nol. Ya kan? Damai sejahtera, Bang Juma. Oke, shalom. Silakan. Damai sejahtera. Ya, saya pakai salom memang. Saya pakai damai sejahtera. Iya, silakan. Bang Juma. Ya. Saya setidaknya setuju Abang berkata bahwasannya oten-oten itu ya. Iya. Mereka itu hanya menyembah bayangan dari cahaya itu, yaitu Lucifer itu. Iya. Mereka itu bukannya menyembah Tuhan, tapi menyembah bapak-bapak gereja mereka. Itu yang terjadi. Oke. Tapi kalau boleh tahu abang dari sekte mana abangku ini? Apa lagi ini? Pulang ke rumah bapak di surga. Abang dari sekte mana? Kalau soal sekte saya nggak paham bang. Saya hanya dari Jesus, pengajaran Yesus. Oh siap. Jadi saya bukan penyembah tapi pengikut Yesusnya bang. Oke. Jadi sama seperti abang kayaknya paham sekali waktu mengatakan jangan jadi penyembah tapi jadi pengikutnya. Iya. Nah barusan saya mendengar ada statement abang juga yang barusan saya mau klarifikasi aja. Abang tadi mengatakan abang pengikut nabi-nabi sebelumnya. Iya. Begitu juga dengan Muhammad. Nah ini yang bikin menggelitik telinga saya bang. Iya. Setahu saya kan abang itu adalah mukmin. Iya. Yang diberikan sebagai status pengikut Muhammad. Kenapa abang berani bilang sama seperti Muhammad mengikuti nabi-nabi sebelumnya? Oke. Silakan bang. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah pengajaran Islam. Kami umat Islam itu beriman kepada para nabi. Di mana nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya menyuarakan tauhid. Apa tauhid ini? La ilaha illallah. Mereka mengajarkan satu Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa saya mengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah pengikut para nabi. Karena Al-Qur'an mengatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, milah Ibrahim. Apa itu? Pertama tauhid, menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Yang kedua kemudian mereka beribadah melakukan pengorbanan berupa hewan ternak. Itu Adam dan keturunannya lakukan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini pun umatnya melakukan. Dan yang ketiga adalah sunnat.
umatnya Nabi Muhammad bersunnat. Sedangkan di luar daripada umatnya Nabi Muhammad hanya Yahudi yang melakukan sunat, karena memang itu adalah pesan ilahi terhadap Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengajarkan bagaimana mentauhidkan hakikat dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran dikatakan wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan, menasihatkan dan mewariskan ucapan tauhid. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Islam itu adalah pokok hukum. Umat yang melakukan pokok hukum itu disebut muslim. Berarti Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya untuk menjadi seorang muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Lagi-lagi mereka adalah seorang muslim. Umat Islam juga adalah seorang muslim. Mereka bukan Kristen, mereka bukan Hindu, mereka bukan Buddha, tapi mereka adalah seorang muslim. Ini kaidah hukum-hukum yang ada dalam Islam. Jadi kalau saya mengatakan saya pengikut Rasulullah dan Rasulullah juga adalah pengikut Nabi, nah itu fakta. Kita nggak bisa pungkiri. Seperti itu, Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit lagi Bang Juma ya. Iya, silakan. Bang Juma, menurut saya abang harus sama dengan saya. Ya. Kenapa? Ketika abang mengatakan saya seorang mukmin, berarti saya adalah pengikut syariat dan manhaj dari Nabi Muhammad. Nah, ketika saya berkata saya pengikut Yesus, berarti saya juga melakukan teladan-teladan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi di sini saya berani berkata, Bang Juma, saya bukan pengikut nabi-nabi sebelumnya. Sebab saya melihat sebenarnya, Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan Yahweh yang disembah oleh Kristen itu adalah sama. Makanya saya tidak menempatkan diri saya di posisi itu, Abang. Makanya ketika Abang berkata perjanjian lama adalah kitab Yahudi, saya setuju, dan saya tidak belajar mengenal Tuhan dari kitab Yahudi. Karena Yahudi telah mengutuk dirinya sendiri. Darah dipertanggungkannya, darah yang disalib itu untuk dia, untuk mereka dan anak cucu mereka. Makanya saya jijik sekali melihat Israel itu. Sebab hanya Yahweh yang memilih Israel, tapi Yesus memilih dunia, Bang. Itulah kenapa saya katakan Bang Juma sebagai mukmin dari Nabi Muhammad, jangan lagi berkiblat kepada nabi-nabi lain. Begitu juga dengan saya yang hanya kepada Yesus. Kira-kira Bang setuju tidak, Bang? Monggo, Bang. Ya, jadi gini ya saudara, ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan dirinya kepada para nabi terlebih dahulu sebelum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika saya mengatakan saya adalah pengikut para nabi, nabi-nabi tak ada yang mengajarkan kemudian untuk syirik, tak ada nabi yang mengajarkan untuk musyrik, menyembah selain daripada Allah. Seluruh nabi mengajarkan la ilaha illa huwa. Dia siapa? Pencipta alam semesta, yang bukan makhluk, yang tak beranak dan tidak diperanakkan. Di alam sadar saya kemudian paham para nabi memiliki syariat, memiliki hukum main. Mereka punya tata cara permainan, main dalam ibadah, aturan main dalam beribadah kepada Huwa, dia pencipta alam semesta ini. Nah, dalam tatanan itu kemudian saya tidak ikut karena saya bukan umatnya. Tapi dalam konsep akidah, nabi-nabi mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Merujuk kepada siapa? Yang bertahta kemudian, pencipta langit dan bumi, yang maha suci, maha tinggi. Huwallahul ladzi la ilaha illahu
alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman rahim. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses belajar Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin. Lalu kemudian Allah mengatakan am kuntum syuhada is hadara Ya'qubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Siapa yang kau sembah? Jadi berbicara mengenai titik tumpu penyembahan. Para nabi menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Huwa, Dia pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara mengenai hukum syariat, saya tidak ikut karena syariat yang datang kepada mereka hanya untuk pada mereka. Tapi berbicara mengenai konsep Tuhan, ya Tuhan kita satu, Tuhan kami satu. Dan coba lihat dalam Kejadian 17 nomor 7. Di situ diterangkan bahwasanya Allah memiliki perjanjian kekal, di mana perjanjian kekalnya kemudian adalah Allah menciptakan manusia, dalam hal ini adalah keturunan Abraham, untuk menyatakan imannya kepada Allah bahwa Allah telah memilih mereka menjadi sembahan, menjadi Tuhannya orang Yahudi secara turun-temurun, dan juga Tuhan daripada keturunan Nabi Ismail secara turun-temurun. Itu tidak bisa kita sangkali, karena di situ Allah mengatakan beriti, perjanjianku antara siapa? Beni ubenika, bani keturunanmu, kata Tuhan. Apa itu? Ya, dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, dan ini adalah alam, ini perjanjian kekal. Lalu apa yang salah? Berbicara mengenai syariat, beda dong syariatnya. Saya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbicara mengenai akidah, di dalam kitabnya mereka, aku membuat perjanjian kekal terhadap dirimu, anak-anakmu, ulasar aka, dan juga kepada keturunanmu, ubareka, setelah kamu, yaitu orang-orang yang ada setelah kamu, mereka semua akan menyembah aku. Dan itu dikatakan Al-Quran juga hal yang sama. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa ishaqa ilaha wahid, Tuhan yang satu. Nah, berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen, memang dia menyembah makhluk yang datang kepada penulis Bible yang mengaku Yesus. Padahal sebenarnya itu bukan Yesus asli, tetapi itu adalah makhluk yang hanya mengaku-ngaku sebagai Yesus. Seperti itu, Bung. Oke, Bang Juma. Berarti Bang Juma nggak setuju ya? Kalau Abang harus berdiri di syariat dan manaf Nabi Muhammad saja, dan saya di pengajaran Jesus saja, tidak menoleh ke tempat yang lain. Ya silakan aja, tapi saya boleh mengatakan Anda penumpang gelap, saudaraku. Karena Yesus itu mengaku dengan dirinya sendiri, dengan ajarannya sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, itu jelas sekali itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa kata Yesus? Jangan kamu ke bangsa lain, tapi kemana? Pergilah kepada domba-domba dari umatku Israel. Itu pengakuan Yesus sendiri. Terkecuali saudara saya ini memang keturunan Yakub, ya silakan. Kalau Anda merasa silakan, tapi kalau bukan, berarti Anda adalah orang yang ngaku-ngaku saja, tapi Anda tidak diakui. Terima kasih Bang Juma, tapi saya punya satu dalil ini. Saya pastikan
bahwa sosok Bang Juma yang berkiblat kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah paham tentang perkataan Jesus yang saya teladani. Silakan. Di surah 17 Al-Isra 85 dikatakan, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Lalu Jesus menjawab ayat ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pertanyaan saya, ketika abang tahu bahwasannya Jesus itu berkata bukan seperti perkataan biasa dari bicara atau kata-kata, tapi semua yang diperkatakannya adalah roh. Yang jadi saya pertanyakan, bagaimana, apa yang membuat kesanggupan di diri abang menerjemahkan setiap perkataan Jesus itu, Bang? Oke, baik. Jadi gini, ketika Al-Quran bercerita tentang roh, ini tak ada manusia sehebat apapun di atas muka bumi ini yang mampu membantah kebenaran, keabsolutan, dan kevalidan dan kesahihan daripada Al-Quran. Secara ilmu apapun, ketika Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir roh, qulir roh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sedikit, kata Allah. Sekarang siapa manusia di atas muka bumi ini yang mampu kemudian mengobok-obok tentang roh? Ada? Tak mungkin. Yesus bisa? Enggak. Yesus tidak pernah berbicara mengenai komponen atau hakikat atau unsur yang ada menapaki roh yang menjadi sumber kehidupan manusia. Tak ada. Nabi Musa tak ada, Ibrahim tak ada sama sekali. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini hanya urusan Allah. Hanya Allah yang tahu tentang roh, dan Allah hanya memberikan tentang kehidupan, tentang pemahaman roh itu cuma sedikit. Sehingga ketika saudara membawa dalil di dalam kitab saudara Yohanes 6 nomor 63 kalau nggak keliru, memang ada kata sopeyo, memberi hidup. Hanya roh yang memberi hidup kekal. Betul itu. Tapi roh yang dimaksud di sini adalah ketetapan hukum-hukum Tuhan, bukan pribadi Yesus itu sendiri, tapi aturan main Tuhan. Mana buktinya? Coba Anda buka Yohanes 12 nomor 42, nomor 49 dan nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Berarti hidup kekal diperoleh oleh manusia apabila manusia itu menepati ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang runut sebagai perintah dan larangan Tuhan dalam kitab-kitab suci yang dianggap suci bagi penganut agama yang mengatakan diri agama samawi. Begitu juga Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda percaya kepada pengakuan Yohanes 6 nomor 63, hanya Roh Kudus yang beri hidup yang kekal. Mereka yang lahir sekali dengan kelahiran jasmani tidak akan menerima anugerah ini. Sekarang sudah dikuberikan kepada kalian bagaimana mendapatkan hidup rohani yang sejati. Kalian di sini siapa? Kalian di sini adalah Bani Israel yang percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Saya kasih contoh di dalam Matius 24. Matius berapa? Matius 15. Coba saudara lihat, orang yang sudah percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, sama seperti saya, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah boleh hukum-hukum tatanan, permainan ibadah, hubungan antara Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri bisa digunakan oleh saya? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan umatnya, saya bukan Bani Yakub. Contoh, Matius 15. Apa kata Yesus? Wanita, seorang perempuan menginginkan apa? Kesembuhan terhadap anaknya. Rela dia, ridho dia, ikhlas dia, disebut sebagai guguk demi untuk kesembuhan anaknya. Seorang Yesus mengatakan apa? Imanmu besar wahai ibu. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena seorang ibu ini mengimani dan mengiyakan Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel. Memang betul Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus seketika apa? Andai saja kita bayangkan dia di dalam kelas dan dia sebagai seorang dosen, seketika dia berdiri dan bertepuk tangan. Imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Artinya Yesus mengiyakan dan mengetuk palu kalau wanita ini adalah guguk. Jadi kalau wanita yang
ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, tunduk kepada permainan Yesus, kemudian dia mengatakan, benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus ketika mengatakan, subhanallah, masya Allah, imanmu besar wahai ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Bukan ibu itu menginginkan menjadi pengikut Yesus, bukan. Karena ibu ini tahu, memang aku ini bukan orang Yahudi, kamu diutus hanya untuk orang Yahudi. Tapi bolehkah aku minta sedikit aja, sampah yang jatuh dari mejamu, bolehkah sembuhkan anak saya? Yesus menjadikan apa? Benar, besar imanmu ibu. Jadi kalau Anda mengambil data Yohanes 6, nomor 63, ketetapan hukum yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu hanya berlaku kepada baginya, yaitu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu perkataan Yesus. Anda bukan Bani Israel, nempel ke sana, ada apa? Anda mau disebut sebagai guguk juga? Tentu tidak mau kan? Maka kami umat Islam yang memperoleh kemenangan itu. Apa itu? Kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kami beriman kepada Yesus yang adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Kami beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya lebih dahulu Allah mengutus sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa, orang Aramaik menyebutnya Iso, orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Tak ada masalah di situ. Nah, yang masalah ini ketika ada kelompok-kelompok yang menjadikan dirinya sebagai pengikut dengan tidak menuhankan Yesus, tapi sebagai pengikut. Lagi-lagi wanita itu juga tidak menuhankan Yesus, tapi hanya diberikan remah-remah. Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh, selesai. Apakah dia berubah menjadi domba yang tadinya anjing? Tidak, tetap aja anjing. Itu bung, itu yang perlu saudara pahami. Saya ngerti, saya paham, bahkan sampai pada level pengetahuan di mana Yesus dalam Bible itu ada dua, Yesus asli, Yesus palsu. Saya tahu itu, saya ngerti itu. Tapi Yesus asli pun hanya mengajarkan tauhid, mengajarkan dirinya dikenal sebagai Rasulullah, dan tidak pernah kemudian mengajarkan seperti apa yang diajarkan pendeta pastor di gereja hari ini. Itu pasti tuh. Maka saya mengatakan, ketika Anda menyuarakan kemudian Al-Isra ayat 85, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit pengetahuan tentang ruh itu. Yesus, ya, bisakah Anda menjelaskan tentang ruh? Tidak. Musa, ya, bisakah Anda menjelaskan tentang ruh? Tidak. Tak ada yang bisa menjelaskan tentang ruh, nggak ada. Nggak ada. Termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu adalah kita ini seanggota tubuh jasad yang berasal dari tanah, kemudian ditiupkan spirit, ditiupkan kehidupan dari pencipta kita yang maha hidup, sehingga kita bisa berkata, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Ketika sumber kehidupan itu ditarik, diambil dari kita, maka kita seketika menjadi tanah kembali. Itu kaidah. Jadi tidak ada kemudian alasan untuk mengatakan Al-Quran salah. Enggak. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh. Qul, katakan kepada mereka, ruh itu urusan Tuhanku, sedangkan kalian semuanya diberi pengetahuan hanya sedikit tentang ruh. Sekiranya ada orang yang bisa membantai ini, oh tidak, kamu salah Bang Subah. Apa? Di dalam kitab kami Wahyu 5 nomor 6. Kenapa? Tuhan itu berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Nah, ini bisa kita bahas. Benarkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bertanduk 7, bermata 7 dan berbentuk binatang dalam bentukan roh? Nah, ini Ayam, nggak usah takut. Kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah,
Diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini perlu kita uraikan terlebih dahulu. Saya kira begitu, Bung. Karena di sini waktu ibadah, saya pamit undur diri untuk sementara. Silakan dilanjutkan. Bang, cuma sebentar Iya. Bang, karena perkataan ini saya rekam. Saya satu permintaan Bang sebelum saya turun. Saya ingin mendengarkan tertawanya Abang. Ini saya rekam loh Bang. Silakan Bang. Apa yang membuat saya bisa tertawa? Itu Bang yang gitu aja. Thank you Masya Abangku. Allah. Thank you. Oke. Aku izin ya teman-teman. Ya, terima kasih. Izin Bang turun Troy. semua. Silakan, Masya Allah. Saya juga azhar di sini ya teman-teman, dan ada hajat sedikit saya harus lakukan. Bukan saya mau lari, kebetulan ada guru saya di sini, ada Pak De Sugi yang nggak mau dipanggil Pak De sama saya karena saya adalah muridnya. Silakan dilanjut. Ada Bunda Rahma, ada Bang Bejo, apalagi ada Bang Selebes dan Bang Haikal dan juga Singa Allah. Saya rasa bisa mengamankan. Kalau kibinirin ini mah, kibinirin ini apa? Kibinirin ini apa ilmunya? Pada. Jadi saya pamit asar dulu sebentar. Silakan dilanjut oleh guru-guru saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut maki dulu sebentar. Loh, saya. mana kebenaran? Mas sumpah aja kayak. Silakan. Gurunda, parkun aja dulu, nanti ada yang mau aku omongin sama Gurunda. Oke, Siap sip. sholat. Siap. Silakan. Ya. Pak D, gimana kabarnya Pak D? Alhamdulillah sehat walafiat Bang siapa? Singa Allah. Kebenaran lagi lapar ini, lagi lapar kok. Lari Kristennya ini gimana? Lapar aku ini. Ayolah Ten, naik Ten. Pada Sugi ambil alih gas.